ini ada yang bingung ya. Ini ada apa? Ada kebaktian apa yang sudah di-share oleh Permata Klasis Medan Deli Tua? Iya, kami mau menyapa teman-teman. Shalom semuanya Permata Klasis Medan Deli Tua. Iya, luar biasa di sini kami merasakan semangat yang sangat luar biasa dari teman-teman yang begitu merindukan kebaktian pemuda Klasis Medan Deli Tua, benar? Jangan bohong, pasti kita merindukannya. Mulai dari teman-teman kita yang dari kota, kita say hi di setiap runggun yang berbeda gitu kan. Jangan sedih teman-teman, kami kembali menyapa kamu semua runggun yang ada di kelas Medan Deli Tua. Teman-teman tetap semangat, tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kita percaya momen-momen yang Tuhan izinkan, setiap proses yang Tuhan berikan mengajarkan kita untuk lebih bersabar, ikut andil juga supaya Tuhan membantu kita melewati semuanya. Tadi kita sudah dibuka dengan lagu pujian yang sangat luar biasa, di Batakap Sinjagaisa. Gedang berngi tiap hari, tiap saat teman-teman melakukan aktivitas apapun. Hari ini kita tidak hanya akan menghadirkan ibadah pembuka saja, kita tetap akan memberikan juga kebaktian-kebaktian, lagu-lagu pujian yang akan membangkitkan semangat teman-teman kembali. Seperti temanya kita melewati. Jadi teman-teman, jadilah pemuda yang melewati setiap proses dari Tuhan itu dengan sukacita dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, di setiap harinya aku mau bertanya, apakah setiap saat teman-teman Permata memuji nama Tuhan? Memuji nama Tuhan enggak? Muji nama Tuhan. Jadi hari ini teman-temanku, mari bangkit berdiri. Mungkin di rumah atau ada teman-teman runggunnya yang berinisiatif. Yuk teman-teman, kita ibadah pemuda bareng online di runggun di rumah. Mari semuanya kita bangkat. Kita angkat pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Iya, teman-teman yang di rumah boleh tepuk tangannya. Kalau ada teman di samping kirinya boleh ajak ya. Mari semuanya angkat pujian ini dan katakan, kami mau memuji namamu Tuhan. Kami mau katakan haleluya, Engkau yang akan selalu ada dalam hidup kami. Ya sampai Tuhan, Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau dan satu hati Permata Klasis Medan Deli Tua. Kerajaanmu kekal selamanya. Seho, kurang kencang. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau menghancurkan kutub dan membebaskan semua jiwa. Iya teman-temanku, kami di sini masih semangat. Kami di sini juga masih mau bakar semangat teman-teman semuanya. Mari kita angkat pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya.
memasuki ibadah kita teman-teman. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati kami dari awal minggu sampai di akhir minggu Tuhan. Kami masih merasakan berkat yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Tidak menjadi suatu kebetulan setiap musibah, setiap keadaan, setiap bencana terjadi dalam negara kami, di kota kami. Karena kami percaya sehabis hujan akan terbit pelangi yang sangat indah. Bapa yang baik, kebaktian online pemuda Klasis Medan Deli Tua ini Tuhan, kami laksanakan dan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Mulai dari awal kebaktian, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan yang turut campur tangan. Bapak dimanapun berada, seluruh teman-teman Permata Klasis Medan Deli Tua, Tuhan yang tetap berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Teman-temanku, sampai hari ini aku hidup bukan karena orang tuaku masih kasih aku makan. Bukan karena aku masih hidup dari uang yang aku punya. Aku masih bisa berdiri di sini bukan karena aku hebat. Teman-teman yang ada di sini bukan karena dia punya kemampuan bermusik yang luar biasa. Tapi kami mau ajarkan, kami mau sampaikan ke teman-teman kalau setiap kejadian, setiap momen, duka, suka itu Tuhan yang punya. Tuhan yang ngatur. Nah, tetap tanamkan dalam hati kalau itu juga adalah berkat yang paling indah dari Tuhan. Katakan setiap harinya, Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dan kami percaya Engkau rancangkan setiap masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan lagu penyembahan berkat kemurahan-Mu. Sama-sama katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dan Kau sudah merancangkan setiap masa depan anak-anak-Mu Permata. Aku ada saat Tuhan, ini, dengar suara hati kami yang memuji Engkau dengan sangat luar biasa. Kami katakan Engkau sangat baik. semua berkat kemurahan. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik Kau Tuhan. sangat baik, teramat baik bagiku. Yes. Engkau baik Tuhan.
Sama-sama kita katakan, Kau hiasi hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Tetap tuntun kami melewati setiap proses dalam hidup kami. Setiap Engkau memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kami, ajar kami juga menjadi berkat. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Ketika setiap apa yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan tema kita, Pesak yang artinya melewati. Dan ayatnya tertulis di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Di ayat itu menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan menyertai anak-anaknya melewati setiap persoalan hidupnya, setiap ujian hidupnya. Nah, mungkin ketika pandemi menghampiri negara kita, menghampiri kota kita, bahkan menghampiri pekerjaan kita, yang mengakibatkan mungkin beberapa teman-teman permata kehilangan pekerjaan mungkin, dan mungkin yang sekolah harus belajar dari rumah. Yang bekerja juga mungkin harus bekerja dari rumah. Orang tua yang harus was-was dengan kegiatan anaknya di luar rumah. Teman-teman, kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan Tuhan yang telah Dia nyatakan dalam bentuk nafas kehidupan, dengan bentuk orang tua yang kita punya, itu merupakan berkat yang luar biasa. Ketika kita mendapatkan berkat yang begitu besar, lalu timbul di hati kecil kita, kenapa ya Tuhan baik sama aku? Siapa aku ya Tuhan? Sehingga aku bisa jadi biji matanya Tuhan yang luar biasa itu. Aku yang hanya anak permata, kenapa Tuhan bisa kasih berkat yang luar biasa? Berhenti untuk bertanya-tanya hal itu dalam hati kita. Tuhan katakan, kamu anak-anakku permata, ketika kamu percaya kepadaku dan mengikuti setiap kehendakku, kamu adalah makhluk yang mulia. Teman-teman, mungkin ketika hari ini kamu menunggu sebuah pekerjaan yang telah lama kamu nanti-nantikan, mari nyanyikan lagu pujian ini. Katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setia rasakan lebih tinggi
Coba resapi setiap lirik dari lagu ini. Dari lautan, Ingat-ingat untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat yang begitu besar dengan sempat cuma-cuma. membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita angkat lagu pujian ini dari awal. Kasih Katakan kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji tanah-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau dengan sangat luar biasa mempercayakan berkat yang begitu besar Tuhan. Jadi biji tanah-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan selain dan puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Ya. Ketika kita sudah merasakan kasih setianya Tuhan dalam hidup kita, ketika kita sudah menyadari kalau kita nggak ada apa-apanya dari semua apa yang udah Tuhan kasih, Tuhan sudah bantu kita di setiap proses hidup kita. Tuhan bantu kita melewati pergumulan yang kita punya. Masih adakah beberapa dari teman-teman yang belum merasakan nikmatnya melewati semua proses bersama Tuhan? Apakah teman-teman sudah berkomitmen penuh? Tuhan, bersamamu aku tenang. Bersamamu Tuhan, aku bisa melewati semuanya. Bahkan ketika orang tuaku bilang, enggak nakku, kamu enggak bisa masuk itu. Enggak loh teman, enggak loh teman-temanku, kamu enggak cocok di situ. Tapi Tuhan bilang, tenang. Ketika kamu percaya melewati semuanya bersamaku, perkenanan Tuhan yang akan hadir. Yang akan meneguhkan setiap hati teman-teman. Jangan pernah sedih ketika apa yang kita mau tidak sespontan itu terjadi dalam hidup kita. Jadikan Tuhan
seorang penolong dalam hidup kita. Dan percayalah, semua akan indah pada waktunya. Bersamamu Tuhan, kami bisa melewati setiap musim dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan ada kekuatan untuk setiap jiwa yang rapuh. Dan kami mau ajak semua teman-teman Permata Klasis Medan Daily Tua berjalan bersama Engkau, melewati setiap perjalanan hidupnya. Terima kasih. Mari sama-sama teman-temanku Permata Klasis Medan Daily Tua, kita nyanyikan lagu pujian ini. Bersamamu Bapa, musik memuji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari teman-teman katakan, kami undang Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Kita akan memasuki saat teduh kita pada hari ini. Mari siapkan posisi yang sangat nyaman menurut teman-teman. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan mari kita angkatkan lagu pujian kita. Bagai Raja Wali, musik memuji Tuhan. Aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita sudah terbang bersama Tuhan, kita sudah melewati semuanya bersama Tuhan dan melewati dan melibatkan Tuhan
di setiap proses hidup kita. Setelah Tuhan hadir di hidup kita, jangan lupa untuk mengejar hadiratnya Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari sediakan hati yang luar biasa. Kosongkan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Biarlah hari ini di kebaktian pemuda kita mau mengalami perubahan yang luar biasa. Kita mau katakan, mulai dari hari ini Tuhan, kami mau mengejar hadir-Mu saja. Musik memuji Tuhan. Jangan biarkan firman yang terberita hari ini terbuang sia-sia. Jadikan hari ini menjadi hari pengambilan keputusan kita masing-masing permata untuk mengejar hadirat Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tidak pernah kami sangka di dalam kehidupan kami menemukan kasih yang sejati. Satu kasih yang abadi, kini ku datang, ku bawa diriku. Sama-sama memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti
Shalom, Mejua-jua, Permata GBKP Klasis Medan Deli Tua. Hari ini saudara dan saya terhubung melalui kebaktian pemuda ini secara online. Dan pastikan diri saudara ada di hadirat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh merasakan rahmat Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, kita akan dengarkan dan renungkan firman-Nya. Bapa Sorgawi teramat baik dalam hidup kami, rancangan-Mu indah bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup kami, terlebih di masa-masa mewabahnya COVID-19. Saat ini di kebaktian pemuda Klasis Medan Deli Tua, hamba-Mu Pendeta Dewi Ekawati Berusembiring Gurkinayan dipercaya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada anak-anak-Mu pada hari ini. Biarlah kuat kuasa-Mu ada di dalam kami, sehingga kami mengerti, kami paham, dan kami melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terpuji mulia Engkau sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama memperhatikan kitab suci. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Ini yang menjadi judul perikop ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita adalah melewati. Kita tahu bangsa Israel setelah Yusuf mati yang ada di Mesir, mereka menjadi bangsa yang dijajah selama 430 tahun. Karena rupanya ada raja yang bangkit setelah Yusuf mati tidak mengenal Yusuf. Dan ketika dia melihat penduduk Israel semakin bertambah dan menyebar di sekitar Mesir, gusar galaulah raja pada saat itu. Sehingga akhirnya dikeluarkan kebijakan. Apa kebijakannya? Yaitu kerja keras bagi bangsa Israel, kerja tanpa memikirkan upah dan tanpa peri kemanusiaan. Pokoknya kerja dan disiksa. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang putus asa, menjadi bangsa yang tawar hati, menjadi bangsa yang frustasi. Itu maunya raja.
Dan yang lebih tragis adalah ya dia perintahkan kepada dua bidan ya, Shipra dan Pua. Supaya kalau ada orang-orang Israel, perempuan Israel yang sudah hamil tua dan mau melahirkan. Dan jika anaknya laki-laki bunuh. Nah itulah. Jadi keadaan ini, situasi ini, penderitaan ini dibawa oleh bangsa kepada Tuhan. Mereka menjerit, mereka menangis, mereka meratap, dan mereka memohon pertolongan Tuhan. Itu yang terjadi di Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8. Jeritan mereka didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan turun melepaskan engkau. Aku akan menuntut engkau untuk keluar dari Mesir. Dan cara Tuhan saudaraku adalah memakai Musa menjadi pemimpin untuk mengeluarkan bangsa ini. Jadi ketika Allah mulai melaksanakan ya caranya untuk membebaskan bangsa ini, berarti Allah punya desain tersendiri. Allah punya rancangan tersendiri. Allah punya agenda tersendiri. Itu yang kita lihat di bacaan kita pada hari ini. Judulnya jelas, Allah menuntun umatnya. Berarti ketika bangsa ini meminta untuk bebas dari Allah, ya oke, kata Allah. Tetapi caraku, iramaku, itu ya yang harus terjadi. Di ayat 17 kan jelas ya saudara. Maka Allah tidak menuntun mereka melalui jalan orang Filistin. Itu dekat. Dari situ dekat banget untuk kembali ke tanah Kanaan. Persoalannya mereka bertemu dengan orang Filistin. Bangsa ini tidak siap perang. Allah kan tahu karakter mereka. Sebagai seorang desainer, Allah tahu apa yang cocok, apa yang matching, apa yang connect kepada mereka. Saudara, pernah tahu lagu ini ya? Ayu Ting Ting ya? Ya, Akang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter. Oke, kita boleh coba ya, Akang Gendang ya. Itu contoh, ya kan? Lagi viral kan? Ayu Ting Ting punya lagu, punya irama. Kalau diikut iramanya, kita nggak akan tabrakan. Dan asik untuk ya berlenggang. Kalau dia bilang muter ya muter. Dia bilang maju ya maju. Dia bilang mundur ya mundur. Yang bisa saja mungkin nggak pas di hati. Tetapi kalau kita ikuti iramanya, pasti luar biasa jadinya kan. Begitu juga bagaimana Allah menuntun bangsa ini. Dia tidak bawa dari jalan yang dekat. Karena bertemu dengan Filistin. Kemudian Allah bawa mereka di ayat 18 ya, melalui padang gurun berputar-putar. Yang kemudian sampai 40 tahun. Ini kan mengerikan sebenarnya. Tetapi kalaulah bangsa ini mengerti maksud Allah, mereka pasti ikut. Dan ketika Allah melakukan caranya yang di luar daripada akal dan pikiran bangsa ini untuk katakanlah memikirkannya, Allah kan pasti punya cara untuk melepaskan mereka dari semua mara bahaya dan malapetaka. Allah akan bantu mereka melewati masa-masa yang tersulit sekalipun. Karena ada janji Allah kan saudara. Di ayat 21 dan 22. Ada tiang awan pada siang hari. Dan ada tiang api pada malam hari. Dan tiang awan dan tiang api itu, ya saudaraku, sepanjang hari terus mengikuti mereka dan berjalan di depan mereka. Jadi Allah mempertaruhkan kuasanya,
kedahsyatannya bagi bangsa ini. Allah ada di depan mereka, bukan di belakang mereka. Dengan kata lain bahwa Allah sendiri yang akan berperang, yang akan menyelesaikan segala sesuatu, sehingga bangsa ini akan sampai ke tujuannya. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita, perjalanan hidup permata, terlebih di masa-masa COVID-19 ini, ya sama saja seperti perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kita kan nggak tahu ya ke depan ini masalah apa lagi yang ada, setelah COVID-19 apa lagi. Dan bukan hanya itu, apalagi sekarang kita sudah memasuki era teknologi informasi yang semakin canggih ini dan cepat ini, saudara. Ya, coba kalau kita tidak ikut irama Tuhan, kita tidak ikut desainnya Tuhan, kita hanya mengeluh, kita hanya meratap, ya, kita hanya merasa menjadi orang-orang yang malang hidup di era ini. Jadi hari ini di kebaktian pemuda ini saya ajak kita, mari kita masuk dalam realita Tuhan, masuk dalam dunianya Tuhan, mari seirama dengan Tuhan, mari kita bersama-sama ikuti polanya Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan itu paling tahu akan hidup kita. Tadi saya bilang kan seperti desainer, seperti seorang desainer pakaian ya. Dia tahu tuh yang gendut cocoknya gini, untuk yang kurus cocoknya gitu, untuk yang tinggi semampai cocoknya begini, yang pendek cocoknya begini. Warna yang mantap untuk orang yang kulitnya gelap begini, warna yang cerah untuk orang yang kulitnya kuning langsat begini. Dia tahu untuk yang pesek cocoknya begini, untuk yang mancung cocoknya begini. Dia tahu. Tuhan tahu karakter bangsa ini. Makanya dia bawa puter ke kiri, ke kanan, timur, barat, ya. Akhirnya banyak hal yang mereka saksikan kan dalam perjalanan yang panjang itu. Teberau dibelah, ya kan? Coba tadi kalau langsung nyampe jalan tol, nggak akan lihat laut Teberau terbelah, ya kan? Mana, ya, burung puyuh jadi makanan mereka, ya kan saudara? Yang hebat ini ya yang tiang awan dan tiang api, yang tidak pernah berhenti menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian. Pengalaman bangsa Israel, biarlah ini menjadi spirit buat kita. Jangan frustasi, jangan putus asa. Walau semuanya sangat menakutkan, walau semuanya sangat-sangat belum kita mengerti, Allah pemilik hidup kita. Allah perancang yang sempurna untuk hidup kita. Jadi yang terpenting sekarang saudaraku, permata-permata yang hebat ini adalah bagaimana kita tetap hidup di dalam maunya Tuhan. Kalau Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20, yang hidup bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kita menyatu dengan Tuhan. Ya ibarat pokok anggur, kita ranting-rantingnya, kita melekat lengket dengan Tuhan, pasti berbuah. Ibarat Tuhan itu adalah gembala, kitalah domba-dombanya. Domba yang baik, ikut sajalah gembala itu. Karena dia gembala yang baik. Dan dia mengenal domba-dombanya. Iya kan saudara? Dia adalah Bapa kita, kita anak-anaknya. Jadilah anak yang baik. Maka kita pasti akan dapatkan warisan dari Allah yang hebat itu. Jangan terprovokasi, jangan terintimidasi, jangan terjebak dan tergoda oleh tawaran-tawaran dunia ini. Jangan. Tetap tempatkan dirimu sebagai kawan sekerja Allah Aron di Bata untuk mendemonstrasikan rahmat Allah di tengah-tengah dunia ini. Permata-permata harus menjadi manifestasinya Allah loh.
di dunia ini, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, bawa suka di dalam duka, bawa pengharapan di dalam keputusasaan, membawa tawa dalam tangisan dan air mata. Jadi jangan menuntut orang melakukan yang baik untuk kita. Kerja kita melakukan yang baik, sekalipun keadaannya tidak baik. Dan Allah menuntun kita melewati semua ini. Kalau bangsa Israel pun selamat, kita pun pasti selamatlah. Ya, dalam Yesus terutama, ya kan, ada anugerah keselamatan oleh darah Yesus. Dia yang datang bukan untuk dilayani kita, tetapi dia datang untuk melayani kita semua. Dan bahkan memberikan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kami tunggu ya karya Permata-Permata. Kami tunggu. Oke? Jadi kalianlah harapan kami ke depan ini, ya, untuk lebih lagi membawa GBKP kepada hormat pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya saudaraku, ikut saja dalam gayanya Tuhan gitu deh. Seperti lagu yang sering kalian nyanyikan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, itu lagu kalian kan? Biarkan suka-suka Tuhan. Amin. Karena apa yang dia rancang pasti baik. Oke? Jadi mari bersama-sama tetap setia kepada Tuhan. Kita lewati jalan-jalan hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Kami diingatkan akan tuntunan-Mu untuk melewati perjalanan hidup yang teramat panjang ini. Topan, badai, lembah kekelaman, Tuhan, kami tidak takut. Karena Engkau punya maksud yang mulia melalui kehidupan kami. Biarkan kami terus setia mengikut Engkau. Biarkan kami terus menjadi perpanjangan rahmat-Mu bagi dunia ini. Terlebih permata-permata yang boleh bergabung di kebaktian pemuda Klasis Medan Deli Tua pada hari ini. Pakai mereka dalam kuat kuasa-Mu, masa muda yang luar biasa, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyatakan cinta kasih Allah. Program-program Permata ke depan ini lebih lagi menghadirkan secara nyata hormat pujian kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kebersamaan kami di acara ini. Hidup kami adalah hidup yang senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan saja. Dan kami tidak mau percaya kepada Allah-Allah lain. Kami hanya percaya kepadamu, kota benteng kami, gunung batu kami. Terima kasih Bapa, terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa tadi dibawakan oleh anak-anaknya Tuhan. Di nas kita, di Alkitab kita diceritakan bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa untuk bangsa Israel keluar dari tanah penyiksaan Mesir gitu kan. Jadi sebenarnya ada jalan pintas yang bisa dilewatin oleh bangsa Israel, tapi Tuhan punya cara lain untuk hidupnya mereka. Tuhan kasih waktu 40 tahun untuk melewati banyak pencobaan, banyak ujian, keluar dari tanah penyiksaan. Begitu juga dalam hidup kita teman-teman, ketika banyak proses yang harus kita lewati, jangan pernah ngeluh, jangan pernah tanya, kapan sih Tuhan aku bisa dapat yang aku mau? Ingat satu hal, Tuhan itu desainer yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan itu perancang yang amat agung dalam hidup kita.
Dari sebelum kita lahir, Tuhan sudah gambar, Tuhan sudah rancangkan hidup kita dengan sangat luar biasa. Baik masa depan kita, pekerjaan kita, teman hidup kita, bahkan Tuhan sudah sediakan dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu teman-teman tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap bawa Tuhan dalam setiap proses hidup kita, dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur, untuk selalu berdoa dan lakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita respon firman Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Walau 1000 rebah ada di hidupku, aku percaya Tuhan tetap menyertaiku. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, ketika kami merasa tidak ada masa depan dalam hidup kami, ketika kami harus melewati badai dan kami harus melewati gelombang, tak pernah Kau tidak pernah meninggalkan kami. diriku. Katakan walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau akan tetap menjadi penolong dalam hidup kami. penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, katakan. Tidak pernah kami meragukan kasih setiamu dalam hidup kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku,
Shalom buat kita semua, teman-teman Permata Sekelas Medan Del Tua. Sekarang kita sampai kepada Warta KP. Kita bersyukur untuk kebaktian pemuda kita pada hari ini yang dilayani oleh pengkhotbah kita, Pendeta Dewi Gurki, MC Erlina Silalahi. Di singer ada Lea Buruginting, Edi Tarigan, dan Citra Burustepu. Di pemusik ada Grace Buruginting, Egi Barus, Peter Guru Singa, Wiranata Gurki, dan Delon Tarigan. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Runggun Bambu Raya yang sudah memberikan izin bagi kami untuk melaksanakan kebaktian pemuda pada hari ini. Kita mau satukan hati kita mau berdoa dalam doa syafaat kita. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan Yesus yang begitu dahsyat yang memberikan kasih-Nya tidak berhenti bagi kami. Terima kasih banyak Bapa buat segala berkat yang terus mengalir, selalu baru dan tiada berhenti bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat hari yang begitu baik, hari yang begitu luar biasa sudah Tuhan berikan bagi kami di dalam kebaktian pemuda Permata GBKP Klasis Medan Del Tua yang boleh berjalan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, pada hari ini kami mau satukan hati kami mau satukan doa kami di dalam doa syafaat kami. Mari Tuhan sendengkan telinga-Mu Bapa untuk mendengar setiap seruan kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat pendeta kami, Pendeta Dewi Gurki yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa, menyampaikan firman Tuhan dengan sangat-sangat baik Bapa. Biarlah setiap firman yang boleh sampai kepada kami pada hari ini membawa semangat baru dalam hati kami, membawa kekuatan baru dalam iman kami, agar kami bisa menjadi anak-anak permata yang selalu bersyukur dan selalu berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah keluarga Pendeta Dewi, Tuhan yang berkati buat kehidupannya, buat pelayanannya Bapa. Kami percaya pendeta kami adalah anak Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah semangatnya terus membara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh anak-anak Tuhan. Bapak yang baik, kami juga bersyukur buat hari ini, buat anak-anak Tuhan yang sudah memberikan talentanya dalam kebaktian pemuda pada hari ini, buat teman-teman kami di bagian MC, pemusik, bahkan singer Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk merekam ibadah online ini Bapa. Kami percaya juga Tuhan yang tambahkan berkat, kesehatan, rezeki, pekerjaan, keluarga, semuanya Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar dari setiap talenta yang dia punya, dia semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga bersyukur buat GBKP Runggun Bambu Raya yang pada hari ini memberikan izin bagi kami untuk melakukan rekaman ibadah kebaktian pemuda pada hari ini. Kami percaya juga Tuhan yang akan berkati seluruh jemaat yang ada di Runggun ini, BPMR, seluruh pengurus kategorial, pendeta yang ada di Runggun ini juga kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semakin banyak anak-anak Tuhan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, buat KBKKP juga yang sudah menyiapkan seluruh kegiatan ini dengan baik, kami juga mau serahkan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan akan melihat setiap anak-anak Tuhan yang sudah berjuang dan sudah memberikan hatinya dalam persiapan ini. Tuhan juga yang akan berkati kehidupan pribadinya lepas pribadi. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan buat pandemik yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini Tuhan. Tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah ini Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan percaya dan selalu berdoa bahwa pandemik ini akan berakhir seturut dengan kehendaknya Tuhan, seturut dengan waktu yang baik menurut Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami tetap Tuhan lindungi, jauhkan keluarga kami, bahkan kami dari penyakit ini Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan lindungi kami anak-anak-Mu. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ampuni kami untuk segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami tetap layak disebut sebagai anak Tuhan dan layak menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui
Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, Cinta yang ku dapat darimu. telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bersama-sama kita mengakhiri kebaktian ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji Tuhan Yesus. Tetap semangat. Salam sehat. Salam kemenangan untuk kita semuanya. Shalom. Ya, terima kasih teman-teman. Kebaktian pemuda kita hari ini sudah selesai. Kita berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sudah memberkati kita untuk melewati setiap proses dalam hidup kita. Kita mau naikkan syukur kita dan kita angkatkan lagu penutup kita hari ini. Ku naikkan syukurku, musik memuji Tuhan. Mari untuk semua menang yang ada di rumah, jangan malu, jangan sungkan. Mari kita naikkan syukur, gerak bersama Tuhan, ajak teman kiri kanannya untuk memuji Tuhan.